Sejatinya seorang yang ikhlas menerima takdirnya akan mendapatkan takdir yang lebih baik dari yang diharapkan, selama masih menyertakan Tuhan pada doa dan usahanya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Cerita Elinda. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi juga ya, agar aku semakin semangat. Yuk kita baca kembali novel Imam Pengganti karya Elinda part 28, Kejutan untuk Aisyah. Selamat membaca, terima kasih. Logika kadang memaklumi, tetapi hati butuh penyesuaian. Itulah yang sekarang terjadi pada Hilmi. Setelah kejadian semalam, Hilmi masih bersikap kurang hangat pada Yesa. Entah kenapa perasaan Yesa mengatakan bahwa suaminya belum percaya sepenuhnya kepadanya. Sejak subuh, Hilmi belum bicara apapun dengannya. Bahkan ketika Yesa mengalami morning sickness, Hilmi bersikap biasa. Hal itu membuat Yesa merasa tak nyaman. Ditambah hormon kehamilan yang mudah-mudi, jadinya Yesa merasa sedih. Saat sarapan pun, ketika orang tua mengajak bicara tentang kehadiran Rendra, hanya sesekali Hilmi menyahuti ketika pertanyaan mengarah kepadanya. Selebihnya, Yesa yang memberi penjelasan kepada orang tuanya. Bicara tentang orang tua yang kemarin bertemu dengan Rendra, Mama mengungkapkan bahwa papanya melayangkan 2 tamparan di pipi Rendra. 1 tamparan karena sudah membuat Yesa sakit hati, dan 1 tamparan lagi karena sudah mempermalukan keluarganya. Yesa tak mau tahu, toh memang pantas dia mendapatkan hadiah tersebut. Akan tetapi hati kecil Yesa ingin memaafkannya dan tidak berhubungan kembali dengan mantan tunangannya tersebut. Melihat dirinya dipergoki seperti semalam oleh suami saja berakibat dia didiamkan seperti ini, apalagi jika menjalin hubungan pertemanan dengannya. Baru kali ini Hilmi merasakan cemburu yang ditampakkan. Sebelum ini mereka tak pernah ada masalah ketika membahas Rendra. Bahkan Hilmi sendiri yang meminta Yesa untuk memaafkan Rendra, tidak menyimpan dendam kepada kakak angkatnya tersebut. Namun, setelah kemunculan Rendra, Hilmi bersikap lebih posesif. Saat Hilmi sedang santai di halaman samping, duduk di kursi besi bercat putih sambil mengutak-atik ponselnya, Yesa menghampiri. Mas Hilmi sedang apa di sini? Yesa duduk menyejajari suaminya, meraih lengannya lalu bersikap manja. Yesa ingin Hilmi tidak mendiamkannya lagi. Gak apa-apa, habis ditelepon Abah Said. Jawab Hilmi datar. Ada apa? Ustazah Lili sakit. Lalu? Mas berencana menyenguknya. Kapan? Segera. Mas Hilmi kan masih libur ngajarnya. Bisa tidak menjenguk Ustazah Lili saat masuk sekolah saja? Yesa masih kangen Mas Hilmi. Entah pengaruh hormon kehamilan atau karena memang Yesa ingin dimanja suaminya, dia tak rela Hilmi segera kembali ke Malang. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Hilmi setelah berhari-hari bekerja mempersiapkan acara kemarin. Ditambah lagi karena Hilmi berniat menjenguk Laili, orang yang dulu pernah singgah di hati suaminya. Tentu dia harus waspada akan hal itu. Hilmi hanya diam sambil tetap menatap layar ponsel. Mendapat reaksi seperti itu membuat Yesa cemberut. Mas Hilmi masih marah sama Yesa. Hilmi hanya berdehem. Mas, ngomong dong apa yang buat Mas marah pada Yesa. Semalam kan aku sudah jelaskan pada Mas Hilmi, dan aku juga sudah minta maaf. Tapi kenapa sampai sekarang Mas masih diamkan? Yesa kan sedang hamil Mas, butuh diperhatikan, dimengerti. Aku sedih jika Mas Hilmi seperti ini kepada aku. Seketika mood Yesa menjadi jelek. Dia terisak di lengan suaminya. Hilmi menghentikan kegiatannya memainkan ponsel. Melirik Yesa dengan mode sedih seperti ini bukanlah keinginannya. Dia hanya sedang memikirkan tindakan apa yang akan dilakukan pada Rendra agar tidak mengganggu rumah tangganya. Setelah kejadian semalam, bukan tak mungkin Rendra akan makin gencar mendekati istrinya kembali. Apalagi acara baru selesai digelar, pasti nanti akan ada acara meeting penutupan dan sejenisnya antar kru mereka. Yang pasti Rendra akan memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati Yesa.
Melihat Yesa masih terisak, hati Hilmi pun luluh. Dia dipeluknya Yesa dengan hangat. Dia percaya istrinya tak akan berbuat macam-macam. Namun dia tak percaya pada kakak angkatnya. "Maafkan mas." Tiba-tiba Hilmi berucap minta maaf kepada Yesa. "Mas gak salah, Yesa yang salah. Maafkan Yesa ya mas." Yesa mendongak demi melihat wajah suaminya. Hilmi mengangguk lalu tersenyum simpul dan mencium puncak kepala istrinya. Yesa merasa senang Hilmi sudah tak marah lagi kepadanya. Seperti yang Hilmi sudah prediksi sebelumnya, minggu malam ada undangan makan malam tasyakuran acara peragaan busana. Yesa datang bersama Hilmi mengenakan pakaian semi formal kapal buatan Yesa sendiri. Acara digelar di sebuah hotel berbintang. Di sana sudah banyak tamu yang datang. Mereka tak lain adalah para kru dan model serta pendukung acara. Ada panggung kecil dengan penyanyi diiringi alat musik. Sepertinya acara malam ini tak jauh dari music show. Sebenarnya Hilmi malas datang, tetapi demi mendampingi sang istri dia bersedia. Yesa mendapat tempat duduk paling depan bersama Bu Vela dan suaminya. 2 kursi sebelah Bu Vela masih kosong. Bisa ditebak itu pasti untuk Rendra. Benar saja, tak lama Rendra datang. Akan tetapi dia menggandeng seorang perempuan berhijab. Mata Yesa dan Hilmi membulat saat tahu perempuan tersebut tak lain adalah sahabat Yesa sendiri, Sylvie. Keduanya menghampiri meja yang sudah disiapkan untuk mereka. Rendra tersenyum dan mengulurkan tangan kepada Hilmi. Walau masih terkejut, Hilmi menjabat tangan Rendra, sedangkan Yesa cipika-cipiki dengan Sylvie. "Sylvie, aku kaget banget kamu tiba-tiba memakai hijab. Masya Allah, kamu semakin cantik, Sil," ucap Yesa antusias. Memang sebuah keajaiban Sylvie berubah seperti ini. Semoga bisa istiqomah, batin Hilmi. "Iya, Sa, ini juga karena dukungan darimu," ujar Sylvie malu-malu. Rendra menatap Yesa dengan senyum kecil. Hilmi tak bisa mengartikan arti senyuman yang diberikan Rendra kepada istrinya. Namun yang dia tangkap itu bukan senyuman menggoda. Acara pun dimulai. Seorang MC naik ke atas panggung dan membuka acara malam ini. Acara demi acara terlewati hingga saatnya Yesa memberikan sambutan. Dalam sambutannya, dia berterima kasih kepada pihak sponsor dan seluruh kru serta model yang telah mensukseskan acara tersebut. Juga tak lupa dia menyebutkan nama Hilmi sebagai orang yang paling berpengaruh pada dirinya, suami yang selalu mendukung dan mencintainya. Hilmi tersentuh hatinya mendengarkan ucapan Yesa. Setelah Yesa, giliran Rendra yang memberikan sambutan. Isinya kurang lebih sama. Hanya saja pada akhir sambutan, dia meminta doa dan restu agar bisa segera mempersunting gadis pujaan. Sontak Yesa dan Hilmi menoleh pada Sylvie yang tersenyum manis kepada Rendra. Benar-benar sebuah kejutan, batin Yesa dan Hilmi. Setelah acara selesai, Rendra meminta berbicara pada Hilmi dan Yesa. Di meja yang sama, hanya Bu Vela dan suaminya sudah undur diri. "Ayesa, aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi kepadamu, atas ulahku terdahulu. Aku tahu aku menyakiti hatimu, dan aku terima jika kamu belum memaafkanku. Tapi percayalah, aku sudah berubah. Aku ingin menata hidupku yang porak-poranda atas kebodohanku sendiri. Aku senang kamu sudah menemukan cinta sejatimu pada adikku Hilmi. Dan aku juga sudah berusaha membuka hati untuk kembali bisa mencintai dan menerima cinta dari seorang gadis yang bisa membuatku merasakan semangat hidup kembali. Sahabatmu Sylvie." Rendra mengutarakan isi hatinya dengan tenang, berbeda dengan mimik wajah saat bertemu di restoran kala itu. Yesa dan Hilmi merasa lega mendengarnya. "Alhamdulillah, kami senang mendengarnya. Aku penasaran, bagaimana kalian tiba-tiba menjalin hubungan ini?" tanya Yesa penasaran. Rendra dan Sylvie saling pandang dan cekikikan. "Tanpa sepengetahuanmu, Sylvie bertemu denganku saat berkunjung ke kantor Vela. Itu bukan kantorku, tapi punya Vela, dia teman kuliahku."
Sebenarnya aku merencanakan acara kemarin agar bisa merebut kamu kembali. Tapi ternyata rencana itu gagal. Kamu mengatakan bahwa kalian sudah saling mencintai. Dan belakangan aku tahu kalau kamu sedang hamil. Sylvie marah-marah kepadaku karena telah mempermainkanmu. Aku tersadar dengan ucapannya, lalu mundur dari niat merebutmu kembali. Kamu sudah bahagia bersama Hilmi. Seiring berjalannya waktu, Sylvie menarik perhatian dan berhasil mengambil hatiku. Aku memang belum menembaknya, tapi aku akan segera melamarnya. Rendra menatap Sylvie yang tersenyum tersipu. Dapat dilihat bahwa mereka berdua sedang kasmaran. Yesa tersenyum lega. Akhirnya ketakutan akan gangguan Rendra lenyap sudah. Sekarang dia sudah menemukan cinta lain yang membuatnya bahagia. Aku senang mendengarnya, Ren. Kami doakan kalian langgeng sampai halal dan menjadi keluarga yang diberkahi Allah. Bimbinglah Sylvie menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku minta maaf jika selama ini punya salah sama kamu. Begitu pula dengan Mas Hilmi. Ya kan, Mas? Yesa menoleh pada suaminya. Hilmi mengangguk dan tersenyum. Aku senang Kak Rendra bisa melanjutkan hidup dengan sewajarnya. Bagaimanapun kita adalah saudara. Aku tak ingin ada pertikaian terjadi di antara kita. Aku yakin Mama Papa juga sangat bahagia melihat Kak Rendra sampai saat ini. Bahagiakan mereka, Kak. Hilmi bangkit dari tempat duduk dan memeluk kakak angkatnya tersebut. Yesa dan Sylvie juga melakukan hal yang sama. Mereka saling menangis haru dalam kebahagiaan. Sejatinya seorang yang ikhlas menerima takdir akan mendapatkan takdir yang lebih baik dari yang diharapkan, selama masih menyertakan Tuhan pada doa dan usahanya. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Sampai jumpa di part selanjutnya, yaitu part terakhir Imam Pengganti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan diluaskan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.